Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep layanan gizi dalam kondisi bencana. Nah, yang pertama, apa itu bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, yang kedua, jenis-jenis bencana. Jenis-jenis bencana yang pertama adalah bencana alam, yang kedua bencana non-alam, dan yang ketiga adalah bencana sosial. Nah, yang ketiga adalah pencegahan bencana. Pencegahan bencana yang pertama adalah kesiapsiagaan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat, guna, dan berdaya guna. Yang kedua adalah peringatan dini, yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana di suatu tempat oleh lembaga berwenang. Yang ketiga, mitigasi, yaitu serangkaian upaya mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, yang keempat adalah penetapan status bencana, yaitu yang pertama adalah status darurat bencana nasional ditetapkan oleh Presiden, dan yang kedua adalah status darurat bencana provinsi ditetapkan oleh Gubernur, dan yang ketiga status darurat bencana kabupaten atau kota ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota. Yang kelima, siklus penanggulangan bencana, yaitu yang pertama pemulihan, yang kedua prabencana atau situasi tidak terjadinya bencana, yang ketiga prabencana atau situasi ada potensi bencana, dan yang keempat adalah tanggap darurat. Yang keenam, tahap siklus penanggulangan bencana, yaitu mitigasi pasif, mitigasi aktif, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Yang ketujuh, krisis kesehatan. Menurut Permenkes Nomor 75 Tahun 2019 tentang penanggulangan krisis kesehatan, menyatakan bahwa krisis kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, korban luka atau sakit, pengungsian, dan atau adanya potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan masyarakat yang membutuhkan respon cepat di luar kebiasaan normal dan kapasitas kesehatan tidak memadai. Yang kedelapan adalah peran ahli gizi dalam pengelolaan bencana, yaitu yang pertama, melaksanakan koordinasi penanganan gizi pada situasi bencana, yang kedua melaksanakan kajian dampak bencana dan analisis kebutuhan gizi, yang ketiga membuat rencana respon gizi, yang keempat mengelola kegiatan pemberian makan bayi dan anak atau PMBA pada situasi bencana, yang kelima mengelola kegiatan pencegahan dan penanggulangan gizi kurang dan gizi buruk. Yang kelima, mengelola kegiatan pencegahan dan penanggulangan gizi kurang dan gizi buruk. Yang keenam, mengelola kegiatan suplementasi gizi pada situasi bencana. Yang ketujuh, mengelola kegiatan dukungan gizi bagi kelompok rentan. Yang kedelapan, melakukan komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat. Yang kesembilan, mengelola informasi dan surveillance gizi. Dan yang terakhir, mengelola logistik gizi. Yang kesembilan adalah standar pelayanan operasional atau SOP gizi di bencana, yaitu yang pertama SOP pelayanan gizi di pengungsian, yang kedua SOP di RS dan puskesmas perawatan, yang ketiga SOP di Dinkes provinsi dari kabupaten atau kota, dan yang terakhir adalah SOP gizi di Dinkes, yaitu yang pertama kebutuhan logistis ahli gizi di lokasi bencana, dan yang kedua adalah laporan kegiatan di lokasi bencana. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.